Shalom saudaraku sekalian, jumpa lagi dalam ibadah kita. Mari saudaraku kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan dalam perjumpaan kami, dalam ibadah kami. Biarlah roh-Mu menuntun, mengajar kami, mendidik kami, pribadi lepas pribadi. Dan Roh Kudus bekerjalah, kuasailah, ajarlah kami semuanya. Dan biarlah setiap kata kalimat berasal daripadamu dan kebenaran yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Apapun yang gak baik dipatahkan, apapun yang sia-sia ditolak. Dalam nama Yesus Tuhan berkuasa, Tuhan berfirman. Tuhan urapi hamba-Mu dan sembunyikan belakang salib-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam saudaraku yang dikasih Tuhan. Dimanapun saudaraku berada, saya berharap saudaraku sekalian juga dikaruniai, diberkati untuk tetap sehat dan sukacita. Ya saudaraku, hari ini kita sambut firman Tuhan ya saudaraku ya. Dari 2 Petrus 1, saudaraku dari ayat 3 sampai 15. Saudaraku di sini bicara panggilan dan pilihan Allah. Saudaraku, saya percaya setiap orang itu berhak menerima keselamatan. Setiap orang berhak untuk menerima panggilan. Terlebih lagi kalau dipilih, itu lebih bersyukur lagi saudaraku. Yang pasti kita semua berhak dan harus sebenarnya untuk menerima panggilan. Karena dari situ saudaraku ya kita bisa juga diselamatkan. Untuk itu sekalipun yang dipilih itu sedikit, kalau bisa yang dipanggil itu sebanyak-banyaknya. Dan siapakah kita sekarang saudaraku ya? Kalau kita semua udah merasakan bahwa kita sudah dipanggil, sudah dipilih Tuhan, mari saudaraku ya kita terus bertekun juga di dalam Dia. Kita lihat di sini ayatnya ya saudaraku ya, karena kuasa ilahinya, ya saudaraku dari ayat 3 ya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh untuk pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi saudaraku, bicara panggilan, maksud firman Tuhan di sini, maksud Tuhan juga saudaraku ya, supaya kita masing-masing terlepas dari dunia ini. Kita diberikan anugerah. Jadi jangan kalau saudaraku bicara panggilan, ya terus dihubungkan dengan dunia. Justru Tuhan mau melepaskan kita itu dari dunia. Kita dipanggil. Ya mungkin kalau saudaraku dipanggil, kita ada mungkin contoh ya saudaraku, kita lagi main, terus dipanggil orang tua kita. Ya, mungkin ada di lingkungan yang kotor, ada lingkungan yang gak baik, ada lingkungan yang gak benar. Lalu dipanggil pulang, lalu dipanggil untuk kembali untuk apa? Untuk mungkin juga meninggalkan keadaan-keadaan yang gak baik. Nah mungkin ya saudaraku kita bisa lihat, mungkin kita juga bisa belajar dari kehidupan ya. Kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mungkin gak boleh ada di lingkungan yang gak baik, gak boleh ada di lingkungan teman yang gak baik, atau bahkan tempat yang kotor, tempat yang gak baik. Lalu di dalam keseharian kita, orang tua kita lihat, itu gak baik, lalu kita dipanggil supaya kita tinggalkan, kita pulang. Tuhan kita pun seperti itu saudaraku ya. Jadi kalau kita dipanggil tujuannya untuk apa? Untuk meninggalkan dunia, untuk memisahkan diri dari dunia. Untuk meninggalkan dari hal-hal yang gak baik. Sehingga kita bisa bersama-sama dengan Dia. Kita bisa kembali pulang dengan keadaan yang baik. Untuk itu saudaraku kita harus tahu, apa sih, kenapa sih kita mesti dipanggil. Jadi jangan saudaraku justru kalau udah dipanggil, malah saudaraku posisinya itu ya nggak lebih baik gitu. Harusnya kalau dipanggil kita itu posisinya pindah dari dunia kepada rohani. Dan kalau saudaraku sudah merasakan bahwa saya sudah dipanggil Tuhan, saya sudah bahkan juga dipilih Tuhan, harusnya saudaraku duniawi kita itu seperti apa? Mungkin kita punya sifat-sifat keadaan atau lingkungan kita atau habitat kita kurang baik. Kita harus kembali kepada Tuhan. Tujuannya untuk apa saudaraku ya? Menerima anugerah ya, kuasa ilahi, karena di sini ada kuasa ilahinya. Jadi kuasa Tuhan. Saudaraku kita dipanggil itu kuasa Tuhan, bukan semata-mata panggilan dunia.
Tetapi justru panggilan-panggilan Tuhan untuk dipisahkan dari dunia untuk tidak sama ya. Karena di sini dibilangkan kodrat ilahi kalau yang selanjutnya ya. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi saudaraku, itu dunia itu membinasakan. Jadi supaya kalau kita dipanggil itu luput, kita itu benar-benar bisa keluar. Karena kalau dunia kita, dunia yang fana ini, udah pasti kita binasa. Kalau kita tidak mendapatkan panggilan ilahi, panggilan Tuhan, saudaraku, udah pasti saudaraku tidak akan bisa mendapatkan hidup kekal. Kenapa? Karena memang kalau kita nggak dipisahkan dengan dunia, saudaraku udah pasti saudaraku nggak akan bisa selamat. Untuk itu hati-hatilah supaya kita mengerti mengenai panggilan itu maksudnya apa. Kalau kita udah tahu gereja, kita tahu Tuhan Yesus, berarti kita sudah mengenal bahwa itu sudah dalam panggilan Tuhan. Bahkan ada rahasia panggilan, contohnya mungkin seperti ya Paulus saudaraku ya, orang-orang yang bukan Yahudi, bisa dibilang orang-orang yang bukan mengenal, jadi mengenal. Itu rahasia dan itu panggilan itu yang dibilang panggilan berarti kan ya tidak banyak saudaraku. Untuk itu kita yang sudah dipanggil supaya kita menyadari bahwa kita tidak boleh lagi dalam hawa nafsu duniawi. Karena kadang-kadang sekalipun udah dipanggil pun yang bekerja tuh bukannya Roh Kudusnya, bukannya Tuhannya, tetapi malahan hawa nafsunya yang semakin tinggi. Untuk itu saudaraku, kalau kita sudah mengerti, kita dipanggil, jangan saudaraku menggedekan hawa nafsu. Jangan saudaraku mau duniawinya ini justru yang akan lebih dibesar-besarkan. Kita harus mengecilkan, bahkan menghabiskan, memutuskan dunia kita untuk kita mengikut panggilan Tuhan. Itulah saudaraku ya, supaya kita tahu ya bahwa kita itu dipanggil untuk apa saudaraku ya, supaya kita di sini saudaraku ada lagi sebelumnya di ayat 3-nya, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oleh kuasanya yang mulia dan ajaib saudaraku. Jadi karena kuasa Tuhan. Saudaraku, kita lihat di ayat 3-nya saudaraku ya. Jadi supaya kita lihat di sini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Untuk hidup, supaya kita memperoleh hidup yang baik, hidup yang saleh, hidup yang taat saudaraku ya. Jadi kita dipanggil tujuannya untuk apa saudaraku? Yang pasti untuk memperoleh hidup yang baik sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi tidak lagi hidup dengan hawa nafsu duniawinya. Justru itu yang harus kita tinggalkan. Jadi kalau saudaraku merasa dipanggil, tidak lagi harusnya menghidupkan hawa nafsu, tapi lebih kepada pertobatan, kesalehan. Nah itu saudaraku ya, kita lihat di sini. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi yang harus ditambahkan di sini iman. Bukannya nafsu saudaraku ya. Jadi yang harus bertambah-tambah itu kebajikan, imannya saudaraku ya. Jadi hal-hal yang baik saudaraku ya, yang membuat iman kita bertumbuh. Jangan malah meruntuhkan iman sendiri, iman orang lain. Kalau kita dipanggil itu saudaraku, kita mau diselamatkan, orang lain juga mau diselamatkan. Makanya kok saudaraku kita nggak bertekun, saudaraku kita nggak bertambah iman kita, ya saudaraku sayang sekali. Kita lihat di sini selanjutnya, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi saudaraku, ini justru yang akan dibangun. Jadi semakin tekun, semakin saleh. Jadi bertambah-tambah tekun, tambah saleh. Jadi saudaraku jangan tambah yang gak baik saudaraku ya. Kadang-kadang kita sepertinya benar, padahal saudaraku sudah tidak lagi di dalam kesalehan, tidak lagi dalam ketekunan. Harusnya iman itu yang bertambah. Harusnya kesalehan yang bertambah saudaraku ya. Jadi ya ini kebanyakan ya tidak menyadari kalau dipanggil itu seperti apa. Nah kadang-kadang saudaraku juga nggak mengerti kalau dipanggil Tuhan tuh harusnya seperti apa. Jangan saudaraku yang di sisi lain makin baik, di sisi lain juga nggak lebih baik. Nah saudaraku, kita mesti belajar di sini. Makin salehkah, makin berimankah, atau semakin tidak baik justru. Nah di ayat 7-nya di sini saudaraku, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara yang kepada kasih akan saudara-saudara
kasih akan semua orang. Jadi kalau di sini dibilang apa? Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi dari mulai yang dekat sampai yang jauh. Jadi saudaraku di sini mulai prakteknya apa? Kasih mulai dari yang dekat-dekat saudaraku ya sampai kepada yang jauh. Jadi kalau saudaraku ya kita bisa lihat kalau kita yang sudah mengenal Tuhan saudaraku ya mulai dari yang dekat-dekat mulai yang dekat dulu baik baru kepada yang jauh. Nah kalau saudaraku juga kasih itu nggak bisa jarak dekat, nggak bisa jarak jauh, nggak bisa. Saudaraku mengasihi itu memang seperti Tuhan Yesus. Bicara mengasihi itu pengorbanan. Kalau saudaraku nggak mau rugi, nggak mau berkorban, namanya belum mengasihi. Ya, jadi mengasihi itu memang korban, saudaraku ya. Kalau bicara mengasihi kita rela, ya berkorban, rugi, ya saudaraku ya. Karena Tuhan Yesus sampai meninggalkan kemuliaannya. Tuhan Yesus sampai meninggalkan tahtanya untuk turun ke bumi ini. Karena kasihnya. Makanya dibilangkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya kan, diberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Diserahkan kepada dunia sampai disalibkan. Itu semua pengorbanan saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mau melayani yang penuh kemuliaan, ya penuh kuasa, itu hanya hidup kita yang semakin beriman. Semakin saleh, semakin bijaksana. Dan semakin beriman, ya ketekunannya itu dibangun, saudaraku ya. Baru di situ kemuliaan Tuhan itu nyata. Jadi kalau saudaraku memperhatikan bagaimana ya kalau dibilang kasih ya, kasih dari yang dekat sampai kasih yang jauh. Dari yang saudara-saudara dekat sampai kepada saudara-saudara yang lebih jauh. Bahkan orang-orang yang gak kita kenal pun kita harus mengasihi. Nah seringkali saudaraku ya, kalau bicara kasih saudaraku, ada firman Tuhan juga saudaraku di 1 Korintus 13-nya ya. Bicara kasih itu apa? Nggak boleh ngomong aja ya. Atau bahkan di Yakobus 2 ya saudaraku ya. Itu benar-benar ya kalau dibilang buah-buah rohnya di Korintus ya saudaraku ya. Bahkan di situ saudaraku kita tuh nggak boleh ngomong aja saudaraku. Kalau kita ngomong mengasihi tapi nggak merugi sedikit pun. Ngomong mengasihi tapi nggak mau berkorban sedikit pun. Ya saudaraku nggak bisa. Kalau kita bekerja sama Tuhan, kita mengerjakannya dengan sukacita. Kita bekerja sama Tuhan, bekerjanya nggak dengan ngomel, nggak dengan sungut-sungut. Tetapi bekerja dengan sukacita. Kenapa? Dengan menjaga kesalehan kita. Dengan menjaga ketekunan kita. Dengan menjaga pertobatan kita. Itu tujuannya saudaraku ya. Jadi kita bukan berarti kalau udah ngomong saleh, langsung saudaraku ya. Ya saudaraku nggak memperhatikan. Nggak bisa. Kita harus dibilang saleh itu hubungannya baik sama yang dekat, baik sama yang jauh. Baru itu bisa dibilang saleh. Kenapa? Karena memang tidak punya musuh. Tidak ada musuh saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku yang harus kita bangun itu apa? Sahabat. Begitu kita mengenal, yang kita bangun itu persahabatan. Bukan permusuhan. Gimana caranya anak-anak Tuhan? Ya hidup itu membangun hubungan yang baik. Hubungan yang benar saudaraku ya. Sehingga kita kelihatan bahwa kita mengenal Tuhan. Bahwa kita sudah dalam panggilan Tuhan. Jadi kalau hidup kita yang dulu beda dengan sekarang. Dulu penuh hawa nafsu. Yang sekarang ini penuh dengan kesalehan. Itu bedanya saudaraku ya. Jadi orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Hidupnya berubah. Ya, dari mulai yang dulu hawa nafsu. Ya, putus dengan hawa nafsu. Ya, putus dengan dunia. Dan kita hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam kesalehan saudaraku ya. Jadi kita harus memahami itu ya saudaraku. Jadi bahwa hidup kita itu harusnya semakin saleh, semakin beriman, semakin bertumbuh dalam kebenarannya. Dan kita bisa lihat perubahan itu. Kalau dulu hawa nafsu, sekarang ketekunan, ya kebijakan saudaraku. Jadi itu yang saudaraku harus pahami. Jadi jangan sia-siakan panggilan Tuhan. Saudaraku bisa hilang. Kalau saudaraku tetap dengan hawa nafsu, saudaraku tetap nggak bisa selamat. Tetap nggak bisa terpilih. Ya, jadi kalau kita menerima panggilan dari hawa nafsu kepada kesalehan, berubah. Ya, berubah. Jadi dulunya seperti apa, sekarang seperti apa ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah,
Kita harus ingat bahwa dosa kita sudah dihapuskan, saudaraku. Harus ingat. Jadi kalau kita harus membangun iman, membangun hidup yang baik, karena memang kuasa Tuhan itu luar biasa dengan hidup kita, dengan kita bisa dipilih, dipanggil, saudaraku. Itu sudah kuasa Tuhan, saudaraku ya. Nah, kalau kita menghargai, kita mengerti panggilan Tuhan itu, tentu kita semakin baik, ya, semakin bijak, semakin bertambah. Semuanya itu baik, iman, ketekunan, dan kesalehannya, saudaraku. Kita harus ingat bahwa dosa kita sudah diampuni. Nah, kepada orang lain pun kalau tadi juga kita harusnya membangun iman, membangun persahabatan, jangan membangun permusuhan. Saudaraku, supaya apa? Supaya kita ingat bahwa dosa kita yang dipanggil sudah dihapuskan. Maka itu kita diputuskan dari dunia supaya kita nggak picik lagi, nggak buta lagi. Kalau picik itu berarti, saudaraku, nggak bisa melihat yang lebih luas. Hanya yang dilihat hal yang kecil aja. Ya, ruang lingkup yang kecil aja. Tidak bisa ya melihat yang lebih besar lagi. Nggak bisa melihat yang lebih luas lagi. Yang dilihat hanya dosa orang. Yang dilihat hanya kesalahan orang. Ya, yang dilihat hanya kekurangan orang lain. Padahal itu yang disebut picik, saudaraku. Harusnya orang yang mengenal Tuhan, kita sudah tahu bahwa dosa-dosa kita itu yang dulu sudah dihapuskan. Jadi kita harus tahu, saudaraku ya, kalau kita yang dibilang dipanggil, saudaraku, seperti apa. Kita bisa lihat ya, saudaraku, kalau di 1 Korintus ya, saudaraku, kita lihat. Sebentar ya. Iya, 1 Korintus 1 di sini saya mau bacakan, saudaraku ya. Dari ayat 26-nya dikatakan di sini, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, ya. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Ya, tidak banyak orang yang terpandang. Artinya waktu dipanggil, kita ini keadaannya jauh dari yang baik. Tidak berpengaruh, tidak terpandang. Bisa dibilang, saudaraku ya, menurut ukuran dunia itu, saudaraku ya, kita bukan orang-orang yang bijak, saudaraku ya. Untuk itu kita harus sadar waktu dipanggil itu seperti apa. Nah itu, saudaraku, makanya kalau tadi saya katakan, kita harus membangun yang baik, membangun yang saleh, yang iman, maksudnya bahkan persahabatan. Kita harus ingat bahwa dosa-dosa kita itu sudah dihapuskan. Makanya kita harus bertambah iman, juga bertambah bijak. Bukan bertambah picik, saudaraku ya. Harus bertambah bijak. Ya, harus bertambah bijak. Nah ini, saudaraku ya, kita lihat. Dulu kita bukan orang yang berhikmat, bukan orang bijak. Tapi karena panggilan itu. Jadi kita harus ingat siapa kita dulu waktu belum dipanggil Tuhan. Saudaraku, jadi lihat di sini ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah ini, saudaraku, justru hati-hati karena bisa loh orang yang lemah menjadi kuat. Ya, orang yang bodoh menjadi pintar. Kenapa? Ya, Tuhan mengubah kita semuanya. Siapapun yang dipilih, dipanggil, maksud saya, pasti akan menerima perubahan-perubahan itu. Ya, apa yang tidak terpandang dan apa yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi tujuan dipanggil, saudaraku, supaya benar-benar kalau hawa nafsu tadi sudah harus dipisahkan dari kita. Di sini, saudaraku, kita supaya tahu bahwa sebelum kita dipanggil Tuhan, kita sebenarnya orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang yang tidak bijak. Dan di sini supaya kita tahu bahwa kita sudah ada dalam panggilan Tuhan, ada perbedaan. Ada perbedaan, saudaraku ya. Supaya kita ini nggak menjadi bermegah.
lagi ya. Kita pun kalaupun bermegah kita di dalam Tuhan. Jadi supaya kita yang menyadari itu saudaraku ya. Jadi kalau dibilang di sini selanjutnya, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Menguduskan dan menebus kita artinya dulu kita tidak kudus. Kalau dibilang ditebus, saudara harus sadar semuanya dalam tawanan iblis. Jadi jangan mau lagi bekerja sama dengan iblis. Ingat panggilan Tuhan, saudaraku ya. Jadi hawa nafsu di sini harus benar-benar putus. Kita harus benar-benar sudah membangun kesalehan, ketekunan, iman, bijak, hikmat yang dari Tuhan. Dan kita membangun persahabatan, membangun yang baik, kasih dari yang dekat sampai yang jauh. Jangan lagi picik karena di sini ya supaya kita harus tahu di sini karena itu seperti ada tertulis barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi enggak lagi dunianya saudaraku ya. Jadi Tuhannya. Makanya kalau saudaraku dibilang ya supaya kita ya jangan buta, picik lagi saudaraku ya. Kalau masih buta, masih picik berarti saudaraku ya belum berubah ya, belum bertekun. Untuk itu kita harus tahu bahwa kita ini apa sih yang harus kita bangun saudaraku ya. Kesalehan iman kita saudaraku ya, ketekunan iman kita. Dan di sini saudaraku yang harus kita bangun adalah persahabatan bukan permusuhan. Jadi kalau saudaraku diingatkan di sini panggilan itu sendiri supaya kita ini nggak menjadi picik, nggak menjadi buta. Ya kenapa? Karena memang kita sudah dihapuskan dari segala dosa. Jadi saudaraku bisa lihat ya saudaraku selanjutnya kalau saudaraku ya dari 1 Korintus 1 di sini saudaraku bahwa sebelum dipanggil kita itu seperti apa. Makanya saudaraku kita harus bangun yang baik. Jadi kita bukan orang berpengaruh terpandang, berhikmat atau bijak. Ya, bahkan kita juga orang-orang berdosa, orang-orang yang gak layak. Tetapi dengan itu kita bisa dikuduskan, dihapuskan. Itu anugerah saudaraku ya. Anugerah. Kalau kita bisa dikuduskan, bisa dihapuskan dosa kita, itu anugerah. Maka itu kalau saudaraku kita berpikir ya, kita yang merasa lebih baik atau lebih ngerti, saudaraku itu terlalu sombong. Kenapa? Karena di sini dikatakan kita harus bermegah di dalam Kristus. Kita harus bermegah, bermegahnya dalam Tuhan. Hawa nafsunya nggak ada lagi saudaraku ya. Jadi kita harus di dalam Tuhan semuanya supaya apa? Itulah saudaraku ya buat kita yang sudah mengerti tentang panggilan Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini dosa kita sudah dihapuskan. Jadi nggak boleh picik lagi. Ya harus melihat kita, saudara kita harus mengasihi kepada semua orang. Mengasihi yang dekat, mengasihi yang jauh. Jadi jangan saudaraku ya membangun kasih itu ya seperti ya maksud saya gini, membangun kasih tidak pakai hawa nafsu. Ya, harus membangun kasih itu dengan cara-cara yang benar, saudaraku. Jadi kita tahu bahwa kita sama-sama dipanggil, kita sama-sama dipilih. Ya, karena itu di sini dikatakan karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kalau kita melakukan tidak pernah tersandung dikatakan. Maksudnya melakukan apa saudaraku ya? Tentu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena banyak ya saudaraku yang sekalipun murid Tuhan Yesus. Kan ada ya yang gak semuanya saudaraku ya. Gak semuanya mengenal Yesus. Sekalipun sudah orang Kristen gak semua mengenal Yesus. Saudaraku perhatikan. Kalau saudaraku masih mencela pelayanan, menghujat pelayanan. Itu tidak satu roh dengan Kristus. Kita harus perhatikan itu saudaraku ya. Kita harus persis sama dengan Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus mempraktekkannya. Kita harus belajar dari situ. Kenapa? Karena yang manggil kita itu Tuhan Yesus. Yang menebus kita itu Tuhan Yesus. Ya, yang menguduskan itu Tuhan Yesus. Kita tentu harus mencontoh apa yang dikerjakan Tuhan Yesus selama ada di bumi. Ya, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Begitu dia kasihnya. Dia rangkul orang berdosa. Orang yang dikatakan dunia ini nggak baik, ya dia dekati, ya bahkan juga nggak jarang ya dia difitnah, ya padahal tujuan Tuhan apa mendekati supaya semua orang mendapatkan keselamatan, terutama orang-orang berdosa supaya mendapatkan keselamatan. Dan itulah saudaraku ya, jadi Tuhan Yesus tidak lagi menghitung keluarga, yang keluarga itu yang melakukan perintah Tuhan.
Bapak, ibunya, saudaranya bisa dibilang yang melakukan perintah Tuhan. Jadi itu saudaraku ya. Jadi sebenarnya kalau kita udah di dalam Tuhan, saudaraku, kita harus tahu semuanya. Bahwa kita kalau udah dalam satu Tuhan, satu ibadah, satu pelayanan, itu harusnya satu roh. Karena kita udah saudara, sama-sama yang melakukan firman Tuhan. Sama-sama yang tahu firman Tuhan. Untuk itu kita harus tahu bahwa kita itu, ya kalau kita melakukan jangan sampai tersandung. Nah kalau bicara tersandung, banyak banget saudaraku yang membuat kita tersandung. Banyak saudaraku. Bahkan gak jarang. Saya sering ya, kadang-kadang pengen mendengar nubuatan. Ya, kalau lagi baik pengen mendengar nubuatan. Kalau lagi gak baik, nubuatan itu diingkari. Benar gak sih itu nubuatan? Benar gak itu suara Tuhan? Benar gak sih itu kata Tuhan? Saudaraku, hati-hati. Hati-hati. Kalau udah mulai bimbang ragu, saudaraku sudah gak posisi iman yang benar. Dan itu sudah melawan Tuhan. Jadi kalau saudaraku udah bicara gak benar, saudaraku ingat, bicara panggilan. Itu jiwa-jiwa itu semua dipanggil. Berdosa nggak berdosa, baik, buruk, kaya, miskin, semua dipanggil Tuhan. Semua orang berhak untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kita sendiri harus tahu bahwa kita ini dipanggil untuk diselamatkan. Untuk meninggalkan dunia. Untuk menghilangkan hawa nafsu. Ya, untuk bertekun dalam kesalehan. Untuk bertekun bertambah dalam iman. Supaya kita benar-benar bisa menerima anugerah itu saudaraku ya. Bisa menerima karena anugerah. Supaya kita semakin ya mengerti. Kita membangun justru yang baik. Membangun iman, membangun persahabatan. Jangan membangun permusuhan. Jangan membangun yang gak baik, yang tidak membuat kita baik, saudaraku. Harusnya kita hilangkan itu. Dan kenapa? Ya di sini dikatakan kita harus tahu bahwa kita sendiri itu benar-benar posisi dipanggil pun posisi juga tidak baik, tidak berpengaruh, tidak terpandang, tidak bijak, tidak berhikmat. Jadi jangan coba-coba kita menjadi merasa kita orang bijak, orang berhikmat. Kita harus bermegah di dalam Tuhan. Kita harus bermegah di dalam Tuhan. Kita orang-orang yang bisa dibilang mendapatkan anugerah. Kita orang-orang yang mendapatkan apa? Kasih karunia. Ya, mendapatkan belas kasihan Tuhan. Jadi kita juga harus mengasihi orang lain. Harus mengasihi orang lain, harus mengasihi. Kenapa? Karena itu perintah. Kalau kita nggak dalam kasih, ya dalam maut. Tetap dalam maut. Ya kan? Di 1 Yohanes, saudaraku ya. Di situ tetap dalam maut. Kalau saudaraku perhatikan di situ di Yohanes 2 ya, saudara, 1 Yohanes 2. Kalau nggak salah saudaraku ya. Itu di situ dikatakan. Ya kita lihat ya. Begitu kita tidak mengasihi, dah semua orang saya rasa udah tahu. Ya, kalau kita tidak mengasihi, di sini perintah yang baru. Ya, jadi kalau saudaraku benar-benar tidak mengasihi, berarti posisinya masih di dalam maut, saudaraku ya. Dan kalau kita nggak, ya dikatakan di situ, dikatakan di sini 1 Yohanes 2 dikatakan perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar ya. Di situ perintah yang baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar dan di dalam maaf saudaraku di sini ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Kegelapan sedang lenyap. Jadi dengan kita menerima perintah yang baru, saudaraku ya, benar-benar kegelapan itu sedang lenyap. Jadi jangan saudaraku justru makin gelap. Harusnya dengan kita menerima panggilan, menerima saudaraku ya, mulai ada perintah-perintah. Perintah itu sebenarnya bukan baru kan di sini, walaupun ditulis baru dikatakan perintah itu perintah yang lama. Karena dikatakan ya di sini, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ini contoh saudaraku ya. Jadi ketika kita tidak bisa mengasihi yang dekat, yang jauh, saudaraku, itu masih membenci, berarti saudaraku masih dalam kegelapan. Jadi orang yang masih ada kebencian dan terus membenci, saudaraku, berarti posisinya ada dalam kegelapan. Di sini dikatakan selanjutnya, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi ciri-cirinya itu aja saudaraku ya. Kalau saudaraku posisinya masih dalam hawa nafsu, kebencian,
itu posisi masih dalam kegelapan. Masih menyimpan kemarahan, kebencian, berarti posisi dalam kegelapan. Sayang sekali saudaraku ya, kalau kita sudah di dalam Tuhan, dipanggil Tuhan, tetapi masih ada ya kebencian, ada kemarahan. Dan ini saudaraku ya, dalam gelap itu seperti apa? Orang yang di dalam gelap saudaraku ya, di sini bisa saudaraku juga lihat selanjutnya ya saudaraku ya. Karena ya benar-benar kita lihat saudaraku seperti apa sebenarnya orang-orang yang sudah hidup di dalam kasih Tuhan ya. Karena kalau dilihat dari yang pasal 3-nya di sini, kita tahu ya, pasal 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, kalau tadi di dalam kegelapan, di sini tetap di dalam maut. Jadi sampai kapan kalau saudaraku masih terus tetap ada dalam kebencian, berarti tetap ada di dalam kegelapan, tetap ada di dalam maut. Padahal Tuhan kita sudah memanggil kita. Jadi kalau saudaraku enggak sungguh-sungguh membangun iman kesalehan, saudaraku tanpa sadar. Ciri-cirinya di sini saudaraku ya, yang harus kita perhatikan. Kita semakin tekun, semakin saleh. Ya, karena kita tahu kita sudah dikuduskan. Ya, kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Jadi kita harus tahu ya, bahwa kita dulu dipanggil posisi dalam keadaan mungkin juga bodoh, nggak baik, kotor, ya dan lain sebagainya. Saudaraku ya, dengan itu kita dikuduskan. Kita benar-benar dihapuskan dari dosa-dosa kita. Untuk itu jangan sampai saudaraku menyanyiakan itu ya, dengan kita membangun kasih di sini, persahabatan di sini, dari yang dekat sampai yang jauh. Itu tanda bahwa kita sudah hidup baru. Kenapa? Karena kita tidak dalam kegelapan lagi. Tidak dalam maut lagi. Jadi ketika saudaraku sekalipun dalam panggilan, ya, tetapi saudaraku masih ada terus kemarahan, terus ada kebencian di dalam hati saudaraku, ya itu tandanya masih ada kegelapan. Jadi ciri-cirinya ada kegelapan, ya saudaraku masih menjadi orang yang egois, menjadi orang yang masih terus membenci, menjadi orang yang terus marah, menjadi orang yang terus tidak bisa mengasihi. Artinya masih dalam gelap, masih dalam maut. Untuk itu, memang itu nggak secara otomatis kita bisa keluar. Kita sudah harus tahu bahwa saya sudah dikuduskan. Saya sudah diampuni dosa saya. Jadi semua yang bukan dari Tuhan itu seperti apa? Ya itu saudaraku ya. Jadi ini hubungannya. Kalau saudaraku lihat ya, kita mulai dari pengampunan, pengudusan, kita lihat dari panggilan kita gimana sebelumnya dan kita sekarang seperti apa. Ya itu saudaraku tandanya bahwa kita ini sudah benar-benar dipanggil dan dipilih. Untuk itu saudaraku kita harus menyadari itu. Sampai di mana keimanan kita, ketekunan kita. Apakah kita sudah semakin baik? Apakah kita semakin kudus? Apakah kita semakin beriman atau semakin saleh? Dan itulah saudaraku harusnya respon kita supaya tidak tersandung. Dibilang apa? Kalau kita melakukan tidak tersandung. Tetapi kalau nggak melakukan, ya tadi tersandung, bisa tersandung saudaraku ya. Tersandungnya apa? Ya baru perasaan aja sudah baik. Baru perasaan aja sudah mengasihi. Padahal saudaraku tidak mengasihi sama sekali. Untuk itu tanpa sadar saudaraku ya, bahwa hidupmu belum berpindah. Harusnya kalau dipanggil, tadi saya sudah katakan, pulang. Kalau sudah dipanggil, pindah. Dipanggil itu maksudnya supaya keluar. Pergi, panggil, pindah dari tempat di mana kita berada. Itulah Tuhan kita saudaraku ya, karena kita kalau nggak dipanggil tentu ada di tempat yang seperti tadi. Makanya dikuduskan ya, dihapuskan. Tadinya berarti apa? Kotor dan ditawan sama iblis. Awalnya seperti itu saudaraku. Hidup kita itu kotor, udah begitu ditawan sama iblis. Makanya Tuhan panggil, dikuduskan, dihapuskan dosanya, supaya kita bisa saleh, supaya kita bisa tekun, supaya kita bisa bijak berhikmat. Dan kita tidak buta lagi, tidak picik lagi. Karena kita tahu bahwa kita sudah diampuni, sudah dihapuskan. Untuk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai saudaraku ya tidak menyadari itu. Jangan sampai saudaraku tidak tahu, tidak memahami itu. Bahwa hidupmu, hidup saudaraku, ya belum pindah walaupun sudah dipanggil. Harusnya yang sudah dipanggil
Harusnya pindah. Harusnya sudah keluar dari situ. Dari tempat yang lama. Tidak di posisi yang lama terus. Untuk itu, ya kalau kita dipanggil masih dalam kegelapan, masih dalam maut, ya untuk apa? Maksud Tuhan memanggil supaya kita keluar dari kegelapan. Keluar dari maut. Makanya jangan sama. Saudaraku, nggak boleh sama lagi. Kenapa? Karena kita ya bisa lihat juga, saudaraku ya, saya lihat di, ya sebentar saudaraku ya, kita lihat. Ya bagaimana saudaraku orang-orang yang ya bersama dengan Tuhan kan. Di sini dikatakan Yesus dan Belzebul. Saudaraku perhatikan ya, kalau kita di sini kan, kalau yang bersama Tuhan itu seperti apa? Di sini dikatakan ya. Sebentar saudaraku, demikian juga ya kalau lihatnya dari kerajaan Tuhan itu seperti apa ya. Karena banyak orang yang curiga, ini kuasa Tuhan atau bukan sih? Nah itu. Jadi kalau saudaraku mulai meragukan seperti itu, biasanya benar nggak sih itu panggilan, benar nggak sih itu pilihan, berarti saudaraku ada di posisi yang ragu-ragu. Dan itu tandanya tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dia tahu bahwa panggilan Tuhan itu seperti apa. Makanya waktu di sini waktu Yesus dan Belzebul ya kita ambil dari Matius 12, saudaraku, di situ dikatakan ya orang mulai ragu ya. Di situ ada yang lain dari 23 dikatakan gini, maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ya ini agaknya anak Daud. Nah, yang lain bilang apa? Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Nih, kenapa yang dibilang terpecah-pecah, saudaraku ya? Karena tidak ada kesatuan. Ya, kesatuannya apa ya? Di sini dengan Yesusnya dong, udah pasti. Ya, sama Tuhannya bimbang, sama Tuhannya meragukan. Dengan kuasa mana? Ya kuasa, ya itu yang satu lagi jawab dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa setan, bisa dibilang dengan kuasa siapa lagi? Nah itu saudaraku. Nah makanya kalau ketika orang sudah mulai meragukan kuasa Tuhan, udah terpecah-pecah. Berarti sudah tidak ada kesatuan lagi. Sudah terpecah-pecah. Sudah mulai ragu. Benar gak sih itu kuasa Tuhan? Ada gak sih itu kuasa Tuhan? Saudaraku, tanpa sadar. Tanpa sadar. Sudah ada perpecahan di dalam diri kita. Di dalam diri kita sudah ada yang tidak sehabis pikir. Makanya saudaraku lihat di sini. Kalau terpecah-pecah gak bisa bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Jadi saudaraku terbagi-bagi. Iblis gak bisa mengusir iblis. Makanya kalau saudaraku sudah mulai bimbang ragu, ya itu sudah tidak bersama dengan Tuhan. Kalau gak bersama dengan Tuhan berarti sudah terpecah. Kalau sudah terpecah, saudaraku, setan itu gak bisa mengusir setan. Nah itu, perlunya kita bersekutu dengan Tuhan supaya kita bisa mengusir setan. Nah itu, kita bisa mengusir setan karena dengan Tuhan. Makanya dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau saudaraku sudah terpecah-pecah, berarti gak bersama dengan Tuhan. Gak bisa lagi mengusir setan. Setan itu menguasai dirimu. Makanya saudaraku kalau udah mulai bimbang tanpa sadar bahwa setan sudah ada di posisimu. Ya, mulai meragukan kuasa Tuhan. Setan sudah ada di posisimu. Dan itu tanpa sadar udah terpecah-pecah. Makanya kalau kita bersama Tuhan bisa mengusir setan. Tapi kalau saudaraku sudah bimbang ragu, artinya gak bersama Tuhan. Iblis gak bisa mengusir iblis. Kenapa? Sama-sama. Itulah saudaraku ya. Yang kita harus memahami betul saudaraku ya. Dan yang lebih lagi, lebih parah lagi kalau di selanjutnya saudaraku bisa juga baca sendiri saudaraku ya. Tetapi saya akan ambil yang singkatnya aja. Dari ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudaraku, kalau masih kepada manusia masih diampuni. Tetapi kalau hujat kepada Roh Kudus tuh maksudnya seperti apa? Seperti yang di atas. Menghujat pekerjaan Tuhan. Ya, menghujat pekerjaan Tuhan.
Jadi kita yang posisi dipanggil, dipilih, itu harusnya kita putus dengan dunia, kita bersekutu dengan Tuhan. Makanya bertambah bijak, bertambah iman, bertambah tekun, bertambah baik. Tandanya bersama dengan Tuhan. Dan di situ kita sadar dulunya kita siapa, sekarang siapa. Nah, di sini supaya saudaraku menyadari. Kita semuanya menyadari. Kalau sudah terpecah-pecah, artinya nggak bersama dengan Tuhan. Meragukan kuasa Tuhan. Meragukan panggilan Tuhan. Meragukan pekerjaan Tuhan. Itu sudah terpecah-pecah. Makanya nggak bisa bertahan. Kenapa? Karena tidak bersama dengan Tuhan. Dan saudaraku harus kita pahami. Kalau posisi terpecah-pecah, berarti iblis di situ. Dan kalau saudaraku di sini bicaranya, iblis mengusir iblis, nggak bisa. Makanya kita harus benar-benar memahami step firman Tuhan. Supaya kita benar-benar, kita ini sedang marah dengan Tuhan, ya, dengan Roh Kudus atau marah dengan orang. Kalau sudah meragukan kuasa Tuhan, saudaraku marah dengan Roh Kudus. Semua dosa bisa diampuni. Tetapi ketika kita menolak Roh Kudus, tidak ada lagi pengampunan. Tidak ada lagi pengampunan. Karena yang bisa menguduskan kita hanya Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudusnya sudah dihujat, sulit untuk diampuni. Untuk itu, saudaraku ya, hati-hatilah dengan panggilan-panggilan Tuhan. Karena kita itu, karena anugerah, karena kuasa ilahi, karena kuasa Roh Kudus, kita bisa dikuduskan, disucikan. Kita harus menyadari siapa kita dulu, siapa kita sekarang. Untuk itu hargailah panggilan itu. Dengan kita bangun iman, dengan kita terus saleh, dengan kita terus bertekun, dengan kita terus mengasihi yang dekat, yang jauh. Karena itu tujuan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita dipanggil dikuduskan, dilepaskan dari tawanan iblis. Ya, dari gelap kepada terang. Ya. Dari maut ke dalam hidup. Untuk itu saudaraku harus hati-hati. Di mana ada kebimbangan, di situ ada perpecahan. Di mana ada perpecahan itu bukan kerajaan Allah. Dibilang di sini, ya saudaraku, kalau yang dari bersama dengan Tuhan, dia sudah ada dalam kerajaan Allah itu. Di sini dikatakan, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Ya, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nih. Jadi begitu kita percaya, kita mengusir setan dengan kuasa Tuhan, kerajaan Allah sudah datang sama kita. Tetapi begitu bimbang, terpecah-pecah, saudaraku ya, sudah nggak percaya lagi. Ya, benar nggak itu dari Tuhan? Benar nggak itu suara Tuhan? Hati-hati saudaraku. Itu menghujat Roh Kudus. Pahami saudaraku. Kenapa? Karena di sini inilah yang terjadi. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu benar-benar yang harus justru kita pertahankan. Kalau sudah melawan pekerjaan Tuhan, di situ yang terjadi. Saudaraku harus lihat, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jangan sekali-sekali mempertanyakan yang dari Tuhan. Kita semua nggak pernah tahu. Kita semua nggak pernah mengerti. Kalau manusia, ya seperti yang dibilang, Tuhan Yesus disalibkan loh. Orang yang menganiaya pun bisa diselamatkan. Orang yang menombak dia masih diselamatkan. Karena bicara masih tubuh jasmani. Masih bicara dunia. Tetapi bicara Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Ya, jadi kita ini karena kuasa Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus kita bisa berubah. Karena kuasa Tuhan. Makanya kalau saudaraku ingat di sini. Begitu kita dilepaskan, kerajaan Allah sudah datang sama kita. Karena kita dipisahkan dengan iblis. Untuk itu ketika bersekutu dengan iblis, terpecah-pecah.
Ya, makanya saudaraku, ini yang harus kita perhatikan. Panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan. Ya, itu harus kita jaga betul. Jangan sampai meragukan kuasa Tuhan. Bisa dibilang orang boleh marah. Bisa. Kalau pembunuh aja bisa diselamatkan. Artinya apa? Kenapa pembunuh aja bisa diselamatkan? Karena dia hanya membunuh tubuh. Tapi tidak membunuh roh. Bahkan bisa dibilang, ada yang ayat lain katakan, jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada yang bisa membunuh roh. Jadi saudaraku, Tuhan itu, sungguh Tuhan Yesus mengajarkan itu. Jangan takut kepada manusia. Tapi takutlah yang bisa membunuh roh. Saudaraku, bisa saja saudaraku secara manusia. Kita bisa hujat habis. Kita bisa celah habis itu manusianya. Tetapi bicara suara Tuhan, bicara panggilan Tuhan, jangan saudaraku hujat. Kuasa Tuhan saudaraku jangan mulai dipertanyakan, diragukan. Karena saudaraku sudah bertentangan dengan Roh Kudus. Kalau bertentangan dengan orang saudaraku masih enggak masalah. Tapi kalau sudah menentang Roh Kudus, itu yang bahaya. Dan saudaraku bisa teliti sendiri, bisa baca sendiri Yesus dengan Beelzebul. Tuhan Yesus mengingatkan. Ya, dengan kuasa siapa itu? Ya. Dengan siapa? Kalau dengan Tuhan, kerajaan Allah yang datang. Tapi begitu saudaraku sudah tidak dengan Tuhan, yang lain yang datang. Makanya di situ timbul perpecahan. Saudaraku, hati-hatilah dengan semuanya ini. Mengenai rahasia panggilan Tuhan. Mengenai panggilan dan pilihan Tuhan maksudnya apa? Supaya kita pisah dengan dunia ini. Supaya kita nggak picik, nggak buta lagi. Supaya kita nggak ditawan iblis lagi. Untuk itu kita sudah dikuduskan, sudah dihapuskan. Makanya kita harus menjaga karunia itu. Karunia Tuhan itu maksud saya. Dengan demikian kita balik lagi dari 1 Petrus 1 suruh ya. Dengan demikian kepadamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di sini hak penuh. Bisa memasuki. Maka itu saudaraku sebenarnya bicara panggilan. Kalau kita nggak tersandung. Kita punya hak sepenuhnya masuk dalam kerajaan surga. Untuk itu hati-hati saudaraku ya. Hati-hati. Karena sebenarnya begitu kita dipanggil dan kita terus membangun iman kita. Membangun hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Saudaraku, kita punya hak penuh untuk menerima itu semua. Karunia itu diberikan kepada kita. Makanya itu jangan tersandung. Jangan tersandung. Ya, jangan tersandung kepada semua itu. Jadi supaya kita benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Begitu tersandung saudaraku, panggilan yang harusnya putus, panggilan yang harusnya selesai, harusnya dihapuskan, dikuduskan, saudaraku ya. Di sini yang saudaraku kita harus merenung betul ya. Itulah saudaraku ya, supaya kita benar-benar memahami itu bahwa ada orang-orang yang tersandung dan tidak selamat. Tidak dalam panggilan lagi, tidak dalam pilihan lagi. Untuk itu saudaraku ya, sekalipun apapun itu. Ini yang saudaraku harus memperhatikan betul ya. Harusnya kita mendapatkan hak penuh masuk dalam kerajaan Allah. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Nah itu saudaraku ya. Jadi supaya kita di sini menyadari betul ya. Senantiasa bermaksud mengingatkan. Kita itu harus terus diingatkan juga saudaraku ya. Jadi harus diteguhkan kembali supaya kita itu ada dalam panggilan Tuhan. Jangan sampai keluar saudaraku ya. Untuk itu ketika saudaraku sudah mulai menghujat, saudaraku itu sudah keluar dari panggilan. Jadi saudaraku harus perhatikan apa-apa saja saudaraku ya. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Jadi selama kita ini masih ada di dunia ini saudaraku ya, kita harus saling mengingatkan. Untuk itu saudaraku harus tahu, harus mau mengingatkan itu. Ya, harus mau. Jadi ciri-cirinya orang yang mau selamat saudaraku ya, kita ini harus mengingatkan. Kita bisa lihat saudaraku ya, saya akan
lihat dari Yehezkiel ya saudaraku ya. Yehezkiel 3, saudaraku perhatikan di situ ya. Saya kalau nggak salah di sini saya. Ya saya akan, ya kalau kita bisa mengingatkan ya saudaraku ya, Yehezkiel 3 kalau nggak salah di sini. Ya hei anak manusia, ya sebentar saudaraku ya. Ya kita memperhatikan di sini, kita lihat ya saudaraku ya. Ayatnya yang 18 saya baca dulu dari Yehezkiel 3. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu supaya tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi itulah saudaraku ya. Jadi kalau dibilang ini saya hubungkan dengan memperingatkan. Jadi kalau kita harus saling mengingatkan terus, itu ya minimal untuk diri sendiri selamat. Kalau orang itu bisa berbalik, dua-duanya selamat. Tetapi kalau pun nggak berbalik, yang mengingatkan itu tetap selamat. Dan itu firman Tuhan. Kita mengingatkan ini. Bicara itu firman Tuhan, saudaraku ya. Jadi itulah supaya selagi kita masih hidup, kita itu mengingatkan terus. Ya, selagi kita masih ada di dunia ini ya, kita mengingatkan. Kenapa kalau udah meninggal ya udah terlambat ya saudaraku ya. Tetapi selagi masih ada tubuh kita ini, kita harus mengingatkan terus ya. Di situ saudaraku ya, supaya kita menyadari ya saudaraku ya, kita memahami. Jadi jangan kesalahan saudaraku sampai tersandung, ketekunan saudaraku tersandung, mulai bimbang, ragu, mempertanyakan ya banyak hal saudaraku ya. Hati-hati, kenapa? Itu udah berlawanan dengan Tuhan. Kalau udah berlawanan dengan Tuhan itu mengujar Roh Kudus. Kalau mengujar Roh Kudus saudaraku udah nggak ada lagi jalan untuk bisa selamat. Kenapa? Karena menolak Roh. Harusnya kita terima Roh itu, saudaraku ya. Makanya kalau dibilang Roh Kudus itu tertib, Roh Kudus itu manis dan lembut ya. Jadi kalau biasanya kita kalau udah mulai ya saudaraku, mulai tidak suka, mulai nggak baik, macam-macam yang terjadi, dan kita bisa lihat ya saudaraku ya, kejadian-kejadian itu. Makanya kita harus benar-benar menjaga keselamatan ya. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Saudaraku, pesan-pesan ya orang-orang yang dulu ya. Jadi saudaraku, gimana menjaga keselamatan itu. Makanya ya kita belajar, kita lihat Paulus ini kan selalu mengirim surat saudaraku, supaya kita tetap beriman, tetap teguh. Demikian juga hamba-hamba Tuhan, kalau ada yang mengingatkan kita, tetap bertekun, jaga keselamatan itu. Jangan saudaraku dikuasai hawa nafsu. Saudaraku, kalau udah dikuasai hawa nafsu, pasti yang keluar itu caci maki, hujat, sumpah serapah. Namanya hawa nafsu. Nah, kalau udah salah menghujat, kalau menghujat manusia masih mending. Kalau menghujat pekerjaan Tuhan, kalau menghujat panggilan Tuhan, apapun itu, bahkan suara Tuhan, saudaraku ya. Saudaraku mulai bimbang, mulai ragu. Saudaraku sadarlah. Kenapa? Karena itu sudah keluar daripada terang itu. Harusnya kita sudah keluar dari kegelapan dan pindah kepada terang. Keluar dari maut, pindah kepada hidup. Ya, keluar dari jerat tawanan iblis kepada Tuhan. Makanya itu yang harus kita tahu. Bicara panggilan dan pilihan Allah, saudaraku, kita dibawa keluar dari kegelapan. Kita dilepaskan dari tawanan iblis. Kita dibawa kepada hidup yang tadinya membinasakan. Dan itulah saudaraku, supaya kita juga mengerti bahwa dengan kita dipanggil tujuan Tuhan lepas. Apa supaya saudaraku kita tahu dulu kita siapa. Kita orang-orang berdosa. Seperti tadi kalau saudaraku mungkin kita ibu dunia aja ngelihat anaknya bermain tempat kotor dipanggil.
tempat lingkungan gak baik dipanggil. Tuhan lebih lagi dari itu semua. Kita dipanggil untuk dikuduskan. Kita dipanggil untuk dihapuskan dosanya. Untuk itu kalau saudaraku terus menjaga iman saudaraku, jangan sampai tersandung. Nah di sini tersandungnya kenapa? Ya saudaraku mulai gak percaya, mulai bimbang, mulai meragukan kuasa Tuhan, mulai menghujat pekerjaan Tuhan, mulai berlawanan dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu alatnya Tuhan. Hamba Tuhan itu, saudaraku, bisa aja kita mengkritik dengan segala rupa, silakan. Secara manusia bisa, saudaraku, apain aja juga bisa. Dibunuh aja bisa, saudaraku ya. Tetapi satu, jangan pelayanannya, jangan pekerjaannya. Karena itu Roh Kudus, karena itu Tuhannya. Ya suaranya pun suara Tuhan. Jadi kok saudaraku hati-hati di sini. Tujuannya untuk menjaga iman kita semuanya. Supaya kita tetap menjaga untuk ada di dalam Tuhan. Dan kasih kita itu tetap ada. Kasih kepada orang lain tetap ada tandanya bahwa kita sudah pindah. Ya tandanya ada kasih itu. Kita pindah dari maut kepada hidup. Dan mari saudaraku ya, dengan itu kita selalu saling mengingatkan satu dengan yang lain. Supaya kita tetap dalam panggilan dan pilihan Tuhan. Dan keselamatan tetap ada. Kita jangan lagi picik saudaraku ya. Kita harus mengerti mengasihi. Harus mengerti bahwa siapapun yang dipanggil bukan orang sempurna. Siapapun yang dipanggil Tuhan bukan orang baik, bukan orang yang sudah kudus, orang yang pintar atau hebat. Tetapi kita sama-sama dari latar belakang kegelapan, dari latar belakang binasa, dibawa kepada hidup yang kudus, hidup yang benar, hidup yang penuh dengan ketekunan, dengan kesalehan, supaya kita tetap bertahan sampai akhir, dan kita saling mengingatkan, supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Itulah saudaraku firman hari ini, supaya kita menjaga panggilan dan pilihan Allah dengan tetap beriman, bertekun, dan bijak. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nasihat hari ini. Kami mau kembali mengingat kembali. Apakah kami tetap dalam panggilan, dalam pertobatan? Kami mau Tuhan Yesus belajar kembali. Apakah kami tetap selamat, tetap hidup, atau sudah benar-benar keluar dari kegelapan atau dari maut? Untuk itu biarlah Tuhan kami terus merenungkannya siang dan malam. Mengingat firman hari ini Tuhan. Supaya kami tetap di dalam Kau Tuhan. Supaya kami tidak berlawanan. Tapi tetap bersatu dengan Kau ya Tuhan. Dan tetap satu kerja Allah. Satu tujuan dalam Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sempurnakan firman-Mu di dalam kami semuanya. Dan Roh Kudus tolong kami untuk terus mengerti, memahami lebih lagi. Terima kasih Bapa, ayat-ayat yang sudah kami buka dari mulai Tuhan 1 Petrus 1, Tuhan 1 Korintus, Tuhan Yesus, bahkan juga di Matius 12, bahkan di Injil Yohanes, Tuhan Yesus, benar-benar semua yang kami buka, meteraikan di dalam kami semua ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tuntun kami, sehingga firman-Mu tetap hidup menerangi kami semua, untuk kami di dalam Kau dan Kau dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan firman-Mu dan genapi kami semuanya. Berkatilah setiap yang ibadah, berkatilah setiap yang bersekutu, dan tuntunlah kami tetap Tuhan dalam pengajaran-Mu. Dan apapun segala rancangan iblis menyesatkan, belokkan, mengacaukan, segala yang jahat aku ikat, segala yang gak baik dipatahkan dalam nama Kristus, yang tidak bisa menangkap dipatahkan, yang tidak bisa menangkap dipatahkan di dalam nama Kristus. Bila setiap firman tinggal sempurna dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, mulai dari persembahan apapun, Tuhan Engkau memberkati ibadahnya, pelayanannya semuanya. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah semuanya di dalam kuasa-Mu, dalam roh dan kebenaran-Mu. Biarlah kami tetap satu hati, karena Engkaulah Bapa kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan dan terima berkat Tuhan dalam nama Bapa, Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Roh Kudus turun atas kita semua hari ini sampai merata. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput orang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Sampai jumpa lagi saudaraku di ibadah yang akan datang. Salam.